me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah jadi viewer setia, subscriber setia channelnya Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang biasanya bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini saya mau ngobrol-ngobrol aja sama kalian di akhir pekan ini, dan kali ini obrolannya tentang cinta atau gini ya, cinta. Oke. Seperti yang kalian sudah lihat, setiap kali saya buka tarot, saya punya beberapa tarot di sini ya. Tapi hari ini saya buka dua aja ya. Yang ini namanya Rider Waite Tarot ya. Ini klasik tarot nih. Dari zaman saya dulu baru kenal tarot 2008, kartu ini yang saya pakai pertama kali. Sejalan dengan perkembangan zaman, ternyata kartu tarot pun berkembang gambarnya gitu. Dan saya suka sekali beli banyak kartu tarot karena gambarnya bagus-bagus menurut saya ya. Oke, kalau yang ini adalah Wheel of Year. Dan gambarnya lebih cerah ceria ya, dan beda dengan si Rider Waite Tarot ini. Dan yang saya mau bahas kali ini adalah tentang cinta, kartu The Lovers dan Two of Cups. The Lovers and Two of Cups. The Lovers and Two of Cups. Yang gambar beda orang tapi gambarnya mirip. Sama malah ya. Ya intinya ini adalah tentang hubungan dua orang, tentu saja dua orang. Kalau buat saya hubungan tuh harusnya memang hanya dua orang ya, si cewek cowok gitu ya. Kalau yang sama gendernya saya nggak mau ngomong deh. Itu terserah aja lah ya. Oke, intinya ini adalah pertemuan dua hati, jeng. Pertemuan dua hati. Oke. Sorry ya, saya ngomongnya nggak pakai skrip, jadi asal ngomong aja. Kalau muter-muter dimaafin ya. Oke. Ada yang bertanya sama saya, apa bedanya sih soulmate dengan twin flame gitu, dan banyak banget yang akhirnya memiliki pengertian yang sangat dangkal menurut saya, yang dangkal tentang soulmate atau si twin flame ini gitu. Ada bahkan yang salah kaprah pada suatu hari menelpon saya, di telepon ya, karena kan kita readingannya lewat telepon. Kalau yang tatap muka ada juga sih, tapi kebanyakan kan lewat telepon ya. Yang lewat telepon itu bilang, "Mbak, kata tarot reader yang lain, dia adalah soulmate saya. Dia adalah twin flame saya." Ingat ya, twin flame saya. Si orang tersebut bilang begitu sama saya di telepon. Terus saya bilang, "Kok segitu yakinnya?" "Iya, tarot reader yang lain bilang begitu," gitu. Oke, saya tidak mau mempersalahkan hal tersebut, apakah itu benar atau tidak. Permasalahannya adalah yang telepon ke saya itu cewek dan pasangannya juga cewek, so it's same gender. Apakah itu bisa jadi twin flame? Bisa saja. Tapi tentu saja pengertiannya apa dulu gitu loh. Kalau pengertiannya adalah saya tidak mungkin putus sama dia, saya tidak mungkin bisa berpisah sama dia karena dia twin flame saya. Nah, itu menurut saya salah kaprahnya gitu. Kenapa? Karena apakah kalian yakin itu adalah twin flame kalian? Sedangkan dari literasi yang saya baca itu tentang twin flame itu luar biasa banyaknya memang, dan luar biasa bermacam-macamnya gitu. Apakah iya benar-benar yakin, 100% yakin bahwa orang itu adalah twin flame hanya karena kecocokannya 1-2 aja? Nah, hal-hal yang seperti itu yang membuat saya, even saya yang baca tarot juga nggak pernah bisa 100%
percaya atau yakin 100% bahwa orang tersebut adalah twin flame saya. Gitu. Oke, sebelum kita ngomongin twin flame lebih lanjut ya, saya kasih ini dulu, gambaran dulu ya. Ini yang saya baca dan saya pelajari dari literasi-literasi yang ada. Dan itu terjadi karena saya seperti kalian juga ingin tahu apa sih sebenarnya twin flame, soulmate, karmic relationship, apa. Oke, karena itulah saya membaca. Literasinya kebanyakan yang berbahasa Inggris ya. Karena kalau sudah diterjemahin ke bahasa Indonesia saya suka bingung. Bener nih kayak gini gitu. Akhirnya saya lebih baik baca bahasa Inggrisnya lah ya. Karena kadang-kadang pemahamannya jadi beda gitu ya. Oke, ini menurut pemahaman dari apa yang saya baca, ada 3 kategori tingkatan dari sebuah hubungan, yaitu karmic relationship in the bottom ya, paling bawah. Yang di tengah itu soulmate relationship, dan yang tertinggi adalah twin flame. Bedanya apa Mbak Lucy? Ya, ada pasti bedanya. Oke, dari literasi yang saya baca, yang paling bawah karmic relationship adalah relasi yang harus terjadi untuk kita yang menjalaninya mempelajari sesuatu hal dari hubungan tersebut. So, dari hubungan yang ini kalian belajar sabar, dari hubungan yang ini kalian belajar mungkin menerima kekurangan, dari hubungan yang ini kalian belajar menurunkan ego misalnya. So, karmic relationship adalah perjalanan banyak sama ini putus, sama ini putus, sama ini putus. Kayak gitu ya. Oke, kalau dihitung berapa karmic relationship yang saya punya, saya hitung berapa ya? Berapa yang saya anggap pacar ya? Oke, ada beberapa lah ya. Ada beberapa karmic relationship yang dijalani oleh saya sebelum saya akhirnya mengetahui atau ingin tahu apakah saya punya soulmate, apakah saya punya twin flame, kayak gitu ya. Karena saya baca tarot dan baca literasi tentu saja. Oke. Nah, di peringkat kedua di tengah-tengah itu ada yang namanya soulmate. Soulmate itu adalah 1 dibagi 2. Jadi separuh klop kalau dijadiin 1. Seperti potongan puzzle. Puzzle yang ini kalau dikrek itu akan klop. Seperti itu bentuknya. Ya, itu adalah soulmate. Makanya manis. Tapi menurut literasi juga, soulmate itu ada banyak dan bisa berakhir juga karena perputaran kehidupan manusia, dan kita nggak tahu itu kapan ini berakhirnya gitu kan. Itu masih punya masih ada kesempatan untuk bersama atau tidak, apakah bisa balik lagi atau tidak, wallahu alam. Itu adalah rahasia ilahi, rahasia kehidupan yang kita nggak pernah tahu. Even saya sebagai pembaca tarot cuma bisa bacain tarot, ya bisa melihat apa yang tarot bilang, tapi untuk misalnya ada berapa orang yang di depan situ nanya, Mbak gimana saya punya soulmate nggak? Saya nggak bisa begitu juga ya, nggak bisa begitu juga. Menurut saya sih lebih baik kalian jalanin aja, kalian jalanin satu hubungan dan kalian tahu apakah itu karmic relationship atau soulmate. Karena di depan-depan sebuah hubungan pasti manis, ya kan? Pasti manis, berasanya kayak soulmate gitu. Tapi ternyata di tengah jalan kalian mulai tahu bahwa oh ternyata itu orang toksik, ternyata itu orang posesif, ternyata orang itu gampang banget main tangan, something like that, abusive gitu. So kalian tahu itu bukan soulmate walaupun pertama-tamanya sangat manis, ya. Oke. Lanjut. Yang ketiga adalah twin flame. Nah, berbeda dari soulmate yang 1 dibagi 2, jadi kalau ketemu klop, oke? Twin flame adalah 2 pribadi yang berbeda, sendiri-sendiri jalan sama-sama.
Jalannya itu dipertemukan oleh semesta, dipertemukan secara tidak terduga, bahkan bisa aja ini sudah punya pasangan masing-masing gitu. Ada beberapa cerita cerita legenda gitu tentang hal ini. Bahkan mereka yang sudah dipersatukan oleh semesta pada akhirnya nggak bisa sama-sama juga. Gitu ya. So, semua hubungan sebenarnya bisa putus, bisa berakhir. Karena ya yang tadi tuh kalau si twin flame, ya kalau satu meninggal, ya pasti selesai dong, ya kan hubungannya. Jadi bisa tetap berakhir, semuanya bisa tetap berakhir. Mau soulmate kek, mau karmic kek, mau twin flame kek. Cuma pada perjalanannya itu akan tidak mudah untuk seseorang memastikan bahwa itu adalah twin flame-nya. Tidak mudah. Oke. Bahkan dalam banyak kali itu kayak fake twin flame atau false twin flame. Twin flame yang rasa-rasanya twin flame padahal enggak gitu. Kalau kalian bertanya apakah saya pernah begitu, pernah dong. Ih, pernah bangga. Oke, maksudnya adalah siapapun bisa mengalaminya. So, untuk kalian yang merasa bahwa pasangan kalian sekarang ini adalah twin flame kalian, good, nggak apa-apa. Terusin aja. Nikmati perasaan itu. Kan kalau lagi jatuh cinta kan, wah, rasanya menyenangkan, ya kan? Tapi kalau di perjalanannya ternyata ada kendala, ada apapun itu yang tidak bikin kalian bahagia, coba direview lagi ya. Siapa tahu false twin flame, fake twin flame, siapa tahu ternyata malah toxic, jadi karmic relationship gitu. Karena banyak sekali kecenderungan seperti itu. Ciri-cirinya gimana? Silakan Google. Karena banyak banget ciri-cirinya untuk orang itu adalah twin flame atau bukan. Kita ngomongin twin flame karena itu yang paling tinggi dan rasa-rasanya orang kayak bangga banget kalau dapetin twin flame gitu. Nggak mudah sebenarnya mengetahui apakah orang tersebut benar-benar twin flame, karena dari sekian banyak ciri-cirinya itu harus terpenuhi semua, dan kebanyakan tidak terpenuhi semua tapi agak mirip-mirip, agak mendekati. Nah, itu yang bikin akhirnya orang terjebak dalam kata-kata itu sendiri atau term itu sendiri atau istilah itu sendiri. Oh, dia twin flame saya, so saya tidak bisa putus sama dia. Walaupun ternyata di hubungannya toksik, tetap aja bilang sama seluruh dunia bahwa itu adalah twin flame saya. Apakah saya pernah mengalaminya? Pernah. Saya tidak malu mengakuinya karena menurut saya jatuh bangun dalam kehidupan, baik itu kehidupan profesional maupun percintaan, itu biasa aja. Hari ini saya terpuruk, besok saya tertawa, besoknya lagi saya nangis, besoknya lagi saya bahagia karena dapat sesuatu hadiah yang besar, promosi dan lain sebagainya. Itu biasa aja. Kalau nggak begitu, berarti kita nggak hidup. Karena hidup tidak pernah lempeng. Hidup itu pasti bergelombang. Begitu juga dengan percintaan. Kalau kita salah mengira seseorang itu yang tadinya, oh dia soulmate, ternyata kuang-kuang, bukan. Oh dia twin flame, ternyata bukan. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita bisa belajar dari situ toh. Gitu ya my dear. So, ada satu hal yang terlupa pada saat orang bilang bahwa saya punya twin flame. Ada hal yang terlupa di situ, yaitu hal yang justru sangat tidak enak dibandingin kalau kalian punya hubungan soulmate. Oke. Soulmate itu adalah manis banget karena klop. Kalian melengkapi satu sama lain. Klop. Soulmate. Tapi kalau twin flame, itu justru benar-benar orang yang berbeda dengan kita, dan dia adalah sesuatu yang sebenarnya malah jadi
ketakutan kita. Contoh, saya nih insecure sama orang yang nyuekin saya, maunya diperhatiin mulu. Ini misalnya. Nah, si twin flame itu justru orang yang nyuekin kita melulu. Justru dia adalah ketakutan, apa yang menjadi ketakutan hidup kita gitu. Justru kayak gitu. Kalau kita pengennya disayang dan ternyata orang yang menjadi pendamping kita itu care, sayang dan lain sebagainya, membuat kita nyaman, itu malah mungkin soulmate. Karena twin flame justru adalah bentuk ketakutan kita kepada sesuatu, dan itu ada, itu dia gitu. Makanya tidak semua twin flame sama-sama atau union atau apapun istilahnya. Saya mau kalian tidak terpaku dengan istilah apapun. Mau itu karmic relationship, mau itu soulmate relationship, mau itu twin flame relationship. Sebuah relationship itu dijalanin aja. Kalian akan belajar dari situ. Belajar membangun sebuah hubungan, belajar mengerti orang, belajar untuk saling berbagi, belajar untuk saling menghargai dan saling-saling yang lainnya. Kalaupun itu akhirnya abusive atau membuat kalian tidak nyaman, kalian belajar juga. Jangan sampai terjadi lagi di kehidupan kalian, dan mulai berjaga-jaga apabila ketemu seseorang lainnya nanti. Takutnya dia toxic juga, takutnya dia juga cuma karmic relationship gitu ya. Oke? Setuju nggak sama saya? Nggak setuju atau setuju, tulis saja komen di bawah lah ya. Apapun komen kalian, selama itu tidak membuli atau tidak ngejulitin orang lain atau apapun juga, itu pasti saya bales gitu. Bukan saya bales sih, saya kasih love atau sesekali saya bales gitu. Kalau yang ngebully atau negatif sih pasti saya hapus, karena saya tidak mau itu jadi vibe yang negatif untuk yang lainnya juga gitu ya. Oke. So, untuk kalian yang sudah belajar tarot atau sudah sering melihat tarot, pasti sering kali melihat kartu ini, The Lovers ya. So, pada soulmate-nya gitu ya. Kemudian ini Two of Cups juga ya, ini komitmen juga ya. Kalau memang kartu itu yang muncul di bacaan kalian, ya memang kemungkinan kalian punya soulmate gitu. Tapi soulmate atau twin flame seperti yang saya bilang tadi, sulit sekali pembuktiannya, butuh waktu, butuh pemahaman, butuh analisa, butuh dijalani. Karena kalau nggak dijalani, ya susah, my dear. Kalian nggak bisa serta-merta bilang bahwa itu soulmate saya. Kalau soulmate mah gampang ya, lebih gampang terlihat. Tapi bilang bahwa itu twin flame saya gitu. Karena ada literasi yang mengatakan bahwa twin flame itu bisa juga bukan lovers loh. Bisa juga orang yang sudah kita kenal tapi tidak menjadi pasangan kita juga pada akhirnya gitu. Tapi kalau orang itu bisa jadi kakak, guru, pasangan buat kita ya, mungkin itu memang twin flame ya. Tergantung. Jangan seperti yang tadi saya ceritain, ada yang telepon saya bilang kata pembaca tarot yang lain dia adalah twin flame saya, padahal mereka sama sejenis gitu. Kalau buat saya, bukan saya against ya, bukan saya tidak terima dengan hubungan sejenis, tapi bukan itu masalahnya, bukan. Tapi jangan sampai hal itu membuat pembenaran bagi kalian untuk bilang kepada seluruh dunia saya tidak bisa putus sama dia karena dia itu twin flame. Itu hanya pembenaran aja. Sama juga kalau memang tidak sejenis cewek sama cowok, tapi cowoknya misalnya abusive, suka nampar, suka mukul. Terus saya tanya, kalau kayak gitu kenapa kalian tidak meninggalkannya? Kenapa kamu tidak meninggalkannya? Jawabnya, karena dia adalah twin flame saya.
Ya, emang mau seumur hidup dipukulin? Belum juga jadi suami istri, udah jadi samsak. Apalagi nanti kalau jadi suami istri. Apa jadinya kehidupan yang dilandasi dengan kekerasan seperti itu? Bullying, toxic. Apakah kalian mau? Hanya karena kalian berpikir bahwa dia adalah twin flame kalian. Ingat ya, kalau toxic bukan twin flame, bukan soulmate, tapi udah pasti karmik. Kalian harus belajar dari situ. Gitu ya. Oke. Lanjut. Contoh yang pernah ada kan yang bilang, udah Mbak Lucy coba mungkin bisa jadi pelajaran bagi yang lain kalau ada kasus yang datang ke Mbak Lucy untuk baca tarot. Karena saya membacakan tarot itu bukan untuk meramal. Ingat ya, bukan untuk meramal. Tapi mencari solusi dari permasalahan yang ada. Ya, misalnya dapet The Tower misalnya, mana tuh The Tower, nggak kelihatan di sini. Oke, mendapat The Tower. The Tower itu kan sesuatu hal yang tidak terduga. Kalian harus keluar dari zona nyaman. Kalian harus melompat dari tempat kalian berada untuk menyelamatkan diri, something like that kan? Itu solusinya bagaimana gitu. Jadi bukan cuma nakut-nakutin, habis itu nggak ada solusinya. Oke. So beberapa kasus yang datang ke saya memang kebanyakan biasa aja sih menurut saya, karena saya sudah pernah mengalaminya. Sebagian besar kasus yang datang ke saya tuh saya pernah mengalaminya. Jadi menurut saya memang ditakdirkan untuk ini karena saya pernah mengalami semua itu. Menikah kemudian bercerai, ya pernah. Menikah dengan orang yang salah karena dia abusive. Abusifnya tuh bukan menampar atau ini, tapi dia semena-mena berselingkuh setiap saat dengan banyak orang, ada. Ya, pernah begitu juga. Kemudian pernah menjalin hubungan sampai mau menikah, akhirnya nggak jadi, padahal udah tinggal nunggu hitungan 2 bulan lagi kalau nggak salah, atau 1,5 bulan lagi. Pernah di apa di PHP-in, pernah. Dia datang ke saya bilang, saya tidak mau pacaran sama kamu, saya mau menikah sama kamu. Terus suatu hari saya pakai baju yang seperti ini terbuka dan dia melihat tato saya, terus bilang gini, saya tidak suka perempuan bertato. Lah, makanya jangan bilang pengen nikah dulu kalau nggak tahu saya bertato. Pernah yang kayak gitu juga ya, udah PHP tuh di depan bilang mau nikah, begitu tahu saya bertato bilang saya tidak suka perempuan bertato. Ya makanya kenali dulu, jangan bilang ngeliat terus langsung saya ingin menikah dengan kamu gitu. Dia nggak tahu saya tatonya banyak. Yang kelihatan ini doang, ada lagi yang tersembunyi, ya kan? Ya udah, kalau emang nggak mau nggak apa-apa. Toh akhirnya saya menemukan orang yang bilang, wow, ternyata kamu punya tato ya. Saya belum pernah punya cewek yang ada tatonya dan saya suka. It looks good. Terlihat bagus di kamu. Ada yang bilang gitu. Ya kan? So, semua itu sudah saya jalani. Jadi ketika ada orang yang reading sama saya karena ingin menyelesaikan masalahnya, saya ya tinggal kembali lagi ke apa yang pernah saya alami untuk saya bagikan begitu. Tapi yang akhirnya digarisbawahi dan menjadi pesan yang strongly message gitu, yang benar-benar pesan yang harus saya sampaikan setiap saat, dan saya nggak pernah bosan untuk bilang kepada semua, baik lewat video di YouTube maupun lewat personal reading orang-orang yang datang ke saya, adalah mencintai diri sendiri dulu sebelum berharap orang lain cinta sama diri kita. Mencintai diri dan menghargai diri sendiri dulu sebelum kita memberikannya kepada orang lain.
Bahagia dengan diri kita dulu, dengan atau tanpa dia, dengan atau tanpa keadaan yang seperti ini. So, bahagia itu kita yang milih. Cinta juga seperti itu. Nggak perlu karena si A, si B, si C kita bahagia. Dengan atau tanpa mereka, kita bisa bahagia. Bukan berarti tanpa kita nggak bahagia bersama dia, lain loh, salah loh itu ininya interpretasinya. Buat saya, orang pasangan saya saat ini adalah pelengkap. Saya tanpa dia bisa bahagia, bisa. Tanpa dia saya bisa hidup, bisa bersenang-senang, merasa dicintai, bisa. Karena saya punya keluarga yang bagus, keluarga yang mencintai saya, teman-teman yang mencintai saya, lingkungan yang positif. Berarti bisa dong. Terus gunanya dia apa? Dia adalah pelengkap kebahagiaan saya. Kita saling melengkapi. Saya melengkapi dia, dia melengkapi saya. Begitu juga dengan dia. Saya yakin dia dengan kehidupannya juga baik-baik saja tanpa saya. Tapi saya melengkapi dia. Sehingga berdua kita kebahagiaannya nambah. Lebih bahagia. Dan kalau udah kayak gitu nggak mau putus dong. Dia maunya meneruskan kebahagiaan ini bersama-sama. Gitu. Tapi bukan berarti kalau kita tidak sama-sama, saya di Timika, dia di Jakarta, ya kadang-kadang dia ke Timika memang, tapi maksudnya kan tidak selalu, karena bisnisnya kan tidak di sini aja gitu kan. Pada saat kita harus berjauhan, saya jadi tidak bahagia, saya uring-uringan, enggak, tetap aja saya bahagia, karena saya masih punya dia sebenarnya, ya kan, hanya jauh gitu. Tapi itu tidak mengurangi kebahagiaan saya di sini, karena saya dilengkapi saja sama dia kebahagiaannya. Begitu juga dia, kangen, iya kangen. Tapi bukan berarti tidak bahagia, karena saya hanya melengkapi kebahagiaannya dia. Dan kita ingin terus begitu, karena kelengkapan itu sangat menyenangkan, ya kan? Sesuatu yang lengkap itu sangat menyenangkan tentu saja. Tambah membahagiakan tentu saja. Gitu. Oke. Kemudian apa lagi? Oh iya, ada juga pertanyaan, Mbak Lucy, saya nggak nyangka loh, Mbak Lucy itu umurnya segitu, anaknya udah gede, udah mau nikah, kemarin baru tunangan, tapi masih kelihatan muda. Skincare-nya apa? Saya mau bilang sama kalian, belum ada yang endorse. Belum ada yang endorse skincare, jadi saya tidak pakai skincare. Serius. Saya orang yang paling males ke salon karena harus nunggu, karena harus ngantri. Ya, oke, buat janji dulu sih iya, tapi abis itu treatmentnya kan panjang dan lama gitu. Untuk rambut, untuk muka. Jadi saya orang yang males. Udah pun lama harus bayar pula gitu. Jadi saya suka males gitu. Bisa 3 bulan sekali saya ke salon untuk rambut maupun muka. Muka malah jarang banget. Rambut sih lebih sering. Ya, untuk karena kepanjangan atau pengen krimbat atau apalah gitu. Tapi kalau muka enggak, saya agak males. Bukan agak males, emang males. Untuk treatment itu males banget. Pakai skincare enggak juga. Saya cuma pakai aloe vera. Mereknya apa aja. Cuma untuk melembabkan muka, habis itu pakai foundation, habis itu pakai makeup, that's it. Tiap malam pakai apa? Enggak pakai. Saya pakai kalau pas mau makeupan, aloe veranya dipakai. Mereknya apa aja ya, ingat. Nggak ada yang endorse soalnya. Kalau ada yang endorse nanti saya sebutin. Nggak ada yang endorse. Tapi kenapa orang bilang kok terlihat lebih muda, terlihat selalu bahagia, emang hidupnya bahagia banget ya? Nggak tahu aja kesulitan saya, nggak tahu aja apa yang saya hadapi selama ini. Kalian ngelihatnya sekarang ya kan? Oke, saya 52 tahun by the way.
baru kemarin tanggal 6 September. Tapi kalau orang bilang saya tampak lebih muda, jauh lebih muda dari umur saya, ya puji Tuhan, alhamdulillah, Baruch Hashem. Kalau saya memang diberikan seperti itu. Yang jelas karena mungkin saya tidak mau melihat segala sesuatunya itu yang negatif-negatif gitu. Baper sering, galau ya iyalah, namanya juga manusia, namanya juga perempuan. Tapi galaunya sebentar, sedihnya sebentar, bapernya sebentar. Segala sesuatunya sebentar aja. Jadi nggak berlarut-larut. Mungkin ini bisa jadi tips untuk kalian ya, supaya selalu terlihat muda dan ceria ya. Dan satu hal lagi, apa-apa segala sesuatunya jangan kebanyakan. Makan sedikit aja. Kalau orang ngelihat saya, karena saya bekerja di tempat di mana ada tempat mess hall untuk tempat makan bareng-bareng. Jadi ada satu masa di mana rekan kerja saya tuh ngeliatin saya ngambil makanan. Karena mereka bilang, ini umur segini, umur 50 lebih, tapi tidak punya kolesterol tinggi, tidak punya asam urat, tidak punya sakit jantung atau apa. Kan kita suka MCU ya. Kita ada MCU reguler dan tiap 3 bulan juga dites darahnya untuk apakah ada penyakit gitu ya. Saya selalu clean. Ya puji Tuhan, alhamdulillah, Baruch Hashem, saya sehat gitu ya. Dan mereka melihat cara saya makan. Dan mereka bilang, pantesan dia sehat. Karena saya ngambil serba sedikit. Nasi 1 sendok, sayur 1 sendok, daging 1 sendok, semua serba sedikit. Dan saya nggak pantang macem-macem, nggak pantang. Kalau lagi ada sate kambing, kepengen ya ambil. Tapi mungkin 1 tusuk, 2 tusuk gitu. Daging juga saya nggak pantang, makan aja. Apapun itu, nasi juga saya makan, tapi memang tidak berlebihan. So mungkin ini juga bisa jadi saran untuk kalian. So ngobrol-ngobrolnya panjang kan, saya bilang juga apa, saya tuh paling males nulis skrip. Jadi ngomongnya mending lepas aja, nggak pakai skrip, jadi muter-muter kemana-mana. Tapi intinya adalah ini ada hubungannya dengan mencintai diri sendiri ya, my dear. So tetaplah mencintai diri sendiri dulu, berbahagia sendiri dulu sebelum berharap orang lain membahagiakan kalian. Dan bahagia itu adalah pilihan. Kalau kalian selalu, Mbak Lucy aku sebel, aku gak dapat kerjaan, Mbak Lucy aku dibohongin cowok melulu. Kalau begitu, dan hidup kalian tidak bisa seperti yang kalian mau, tidak bikin kalian bahagia, sampai akhirnya ya udah kalian terpuruk aja di situ. Kadang-kadang saya kalau udah kesel saya congratulations, itu yang kamu mau kan? Kalau saya sih nggak mau. Saya maunya jadi pretty and happy, cantik dan bahagia. Tanpa harus suntik botox, tanpa harus pergi operasi muka, tanpa harus apapun. Ya udah gini aja, seada-adanya aja. Lihat aja, studio juga nggak ada, cuma di kamar aja, seada-adanya. Saya memang apa adanya, tapi mungkin itu rahasia yang bisa saya bagi kepada kalian kalau kalian menanyakan. Udah kepanjangan ya ngomongnya. Oke, saya ucapkan untuk kalian terima kasih banyak ya udah support channel ini selalu, dan selamat berakhir pekan dengan keluarga, dengan orang-orang yang tercinta. So stay happy, tetaplah berbahagia. Happy and pretty untuk yang cewek, happy and handsome untuk yang cowok. Dan gak usah mikir yang macem-macem, jalani aja hidupnya. Kalau lagi kejeblos ya udah, nangis silakan, sedih silakan secukupnya, gembira secukupnya, nangis secukupnya, sedih secukupnya, bahagia selalu. Oke, sekian aja dari saya. Terima kasih sudah selalu nonton di sini. Semoga ada yang bisa diambil. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel and love. Bye. Selamat berakhir pekan.